Halo warganet yang budiman, kembali lagi bersama kami di Kritizen Media. Berita pertama hari ini datang dari majalah legendaris asal Inggris, The Economist, yang baru saja merilis artikel dengan judul yang ramah lingkungan, alias bikin adem. Kalau Anda tinggal di Kutub Utara. Judulnya, Indonesia's President is Jeopardizing the Economy and Democracy. Singkatnya, mereka bilang Pak Prabowo ini terlalu boros dan terlalu otoriter. Wah, sebuah kombinasi yang luar biasa ya. Biasanya orang kalau sudah boros, ya santai, hobi belanja. Ini sudah boros, galak lagi. Mirip emak-emak kalau lagi nawar harga sayur di pasar, tapi sayurnya satu negara. Waduh. The Economist ini bingung sama kepribadian Pak Presiden yang katanya kontradiktif. Di satu sisi, Pak Prabowo pernah bilang, apakah saya benar-benar otoriter? Saya rasa tidak. Kritik itu baik. Tapi di sisi lain, beliau juga bilang, kekuatan asing mendanai NGO untuk menabur perpecahan. Mereka mengklaim penjaga demokrasi, padahal versi mereka sendiri. Nah loh, berubahnya cepat sekali. Ini bukan lagi kepribadian ganda, tapi kepribadian kelipatan persekutuan terkecil alias KPK. Pagi hari ngajak ngopi bareng sambil denger kritik. Sore hari langsung curiga kalau kopi itu didanai asing buat bikin kembung nasional. Hihihi. Lebih detail lagi, media Inggris ini merangkum 5 poin kekhawatiran mereka. Mari kita bedah satu persatu. Pertama dan kedua, belanja negara terlalu besar dan disiplin fiskal melemah. Ya, namanya juga program prioritas, bos. Makan siang gratis, makan malam gratis, kalau perlu ngemil sore juga gratis. The Economist mikirnya beban fiskal, kalau netizen RI mikirnya yang penting kenyang, urusan utang negara biar dipikirin cucu kita nanti. Ketiga, campur tangan negara dalam ekonomi makin kuat. Ya bagus dong, biar pasar tidak liar. Keempat, peran militer semakin menguat di ruang sipil. Positifnya apa? Antrian sembako jadi lebih rapi. Kelima, oposisi politik semakin melemah. Ini bukan melemah, di ekonomi salah paham. Di Indonesia itu tidak ada yang namanya oposisi lemah. Yang ada adalah oposisi yang sedang mengalami masa transisi menuju kursi menteri dan jatah komisi. Intinya, media asing ini khawatir banget sama stabilitas kita. Padahal mereka tidak tahu mental warga Indonesia itu sudah sekuat baja. Mau ekonomi naik turun, mau demokrasi maju mundur cantik, yang penting kuota internet lancar dan algoritma TikTok tidak rusak. Jadi, untuk The Economist, terima kasih atas perhatiannya. Kami catat kritiknya, tapi mohon maaf, kami sedang sibuk mengantre bansos dan berburu takjil gratisan program pemerintah. Bukti elektronik ini, ya kan, ini sangat penting dalam proses pembuktian pidana di zaman sekarang. Apa yang saya sampaikan seperti itu, inilah yang akan dikomparasikan fakta yang sebenarnya. Orang bisa berbohong, tetapi bukti elektronik tidak bisa berbohong. Berita selanjutnya datang dari Jaksa Penuntut Umum kasus dugaan korupsi Chromebook, Pak Roy Riyadi. Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, resmi dituntut 18 tahun penjara gara-gara proyek Chromebook. Pak Jaksa dengan gagah berani bilang, orang bisa berbohong, tapi bukti elektronik tidak bisa berbohong. Wah, luar biasa sekali analoginya, Pak. Keren. Yang paling epik, Pak Jaksa ini punya bukti super valid. Mas Nadiem dituduh terlibat langsung karena ada bukti chat tanggal 6 Mei yang bunyinya go ahead with Chromebook. Gila, ngeri banget konspirasinya. Go ahead with Chromebook. Cuma gara-gara bilang lanjutkan pakai Chromebook, langsung divonis paham konspirasi global. Untung waktu itu Mas Nadiem gak bilang go ahead with Gojek. Kalau iya, mungkin driver ojol seluruh Indonesia udah ikut dipanggil jadi saksi persidangan, guys.
Lagian, menteri lulusan Harvard kalau ngechat ya pakai bahasa Inggris. Masa mau bilang, monggo dipun lajengaken proyek Chromebook ipun. Ya kaku dong. Belum selesai sampai di situ. Kejaksaan Agung juga mempermasalahkan adanya shadow organization alias pemerintahan bayangan. Wah, ini ngeri-ngeri sedap. Kita pikir shadow organization itu cuma ada di anime Naruto atau kelompok ninja Akatsuki yang mau menguasai dunia. Ternyata di kementerian kita ada. Isinya orang-orang luar struktur resmi yang ikut rapat. Terakhir, Mas Nadiem dituntut ganti rugi 5,68 triliun rupiah. Terus Mas Nadiem merespon, saya tidak punya uang sebanyak itu. Nah lo, ini momen paling relate sama kita semua. Bayangkan, pendiri startup unicorn, mantan menteri, lulusan Harvard, sampai angkat tangan gak punya duit 5 triliun. Dompetnya langsung bergetar. Berarti kekayaan Mas Nadiem selama ini dalam bentuk saham guys, bukan duit cash di bawah kasur. Kalau dipaksa bayar cash sekarang, mungkin Mas Nadiem harus narik ojek lagi selama 500 tahun tanpa istirahat, tanpa dapat bintang 1. Waduh. Itulah tadi rangkuman berita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!